Video kali ini akan membahas tentang DNA. Oke, materi kita di awal adalah tentang materi genetik. Apa itu materi genetik? Ya, materi genetik merupakan suatu materi yang berperan untuk mengatur pewarisan sifat pada keturunannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, misal bentuk mata kita, rambut, hidung, dan fisik kita lainnya adalah kombinasi dari bentuk fisik kedua orang tua. Nah, bentuk materi genetik ini adalah berupa DNA dan RNA. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih struktur DNA. Ya, DNA singkatan dari deoksiribonukleik asid. Nah, ini adalah struktur dari rantai DNA. Nah, DNA ini adalah asam nukleat yang terdapat pada setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Fungsi DNA adalah untuk menyimpan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian mengontrol metabolisme sel, mengontrol sintesis protein untuk membentuk enzim. Nah, DNA ini merupakan polimer yang terdiri atas monomer nukleotida. Oke ya, jadi dari DNA yang sebanyak ini adalah kumpulan dari nukleotida. Nah, yang mana disebut dengan nukleotida? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini kalau misalnya ini dibentangkan, diluruskan, maka dia akan membentuk seperti ini. Nah, satu nukleotida ya yang ada pada DNA ini ya, itu terdiri atas ya, yang pertama ini ya. Ini kalau gambar ini, nukleotida ini kalau diperbesar adalah ini. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Jadi setiap nukleotida ini akan tersusun oleh satu gula deoksiribosa. Nah, ini ya, gula deoksiribosa yaitu gula dengan 5C ya. 1 2 3 4 5. Nah, kemudian ada gugus fosfat yang akan berikatan dengan atom C gula yang nomor 5. Ini gugus fosfatnya. Kemudian ada basa nitrogen. Nah ya, basa nitrogen yang berikatan dengan gugus C nomor 1. Nah, basa nitrogen pada nukleotida ini ada 4 macam, yaitu ya basa nitrogen guanin dan adenin. Nah ya, kalau kita lihat di sini ini adalah adenin dilambangkan dengan A, guanin dilambangkan dengan G. Ini adalah disebut dengan basa purin. Sedangkan timin dan sitosin, nah timin dan sitosin ini disebut dengan basa pirimidin. Oke. Nah, kemudian jadi di sini purin itu akan berpasangan dengan pirimidin. Oke ya, di sini purin akan berpasangan dengan pirimidin. Ya, yang pertama di mana adenin itu nanti berpasangannya dengan timin. Nah ya, di sini ada adenin akan berpasangan dengan timin, itu diikat dengan 2 ikatan hidrogen. Sedangkan guanin, nah ini guanin akan berikatan dengan sitosin dengan 3 ikatan hidrogen. Nah, kemudian antara nukleotida yang satu, nukleotida dengan nukleotida yang lain itu akan dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Nah, ini adalah ikatan fosfodiester. Nah, ada aturan tentang bagaimana jumlah purin dan pirimidin. Ya, jadi jumlah purin dan pirimidin menurut aturan Chargaff ya, karena yang menemukan adalah Chargaff, bahwa jumlah guanin ditambah adenin itu akan sama dengan jumlah sitosin ditambah timin. Ya, sekali lagi, jadi jumlah guanin, nah ini guanin ya. Ini jumlah guanin ditambah dengan adenin itu akan sama dengan jumlah timin ditambah dengan sitosin. Ya, kenapa? Karena mereka memang berpasangan ya, gitu. Jadi guanin itu pasti akan selalu berpasangan dengan sitosin. Dan adenin itu akan berpasangan dengan timin. Contoh ya, contoh DNA manusia itu akan mengandung adeninnya 30,9%. Nah, timinnya juga hampir mendekati ya. Jadi adenin dan timin ya, jadi sini adenin dan timinnya itu jumlahnya itu adalah hampir sama ya. Ini ada selisih sedikit ya, karena perhitungan kadang-kadang suka tidak tepat ya. Nah, jadi 30%, 30,9% dengan timin 29,4% ya, hampir mendekati rata-rata 30% mengandung adenin dan timin. Sedangkan guaninnya 19,9% dan sitosinnya 19,8%. Jadi guaninnya di sini ya dan sitosinnya adalah 19,8%. Artinya di sini bahwa jumlahnya selalu sama karena mereka memang selalu berpasangan. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya ya bahwa DNA ini fungsinya adalah untuk menyimpan informasi genetik dari satu generasi ke generasi yang lain yang selanjutnya dan mengontrol reaksi metabolisme yang terjadi